Halo, selamat sore. Kali ini kita kembali lagi di Urban dan akan mengajak Anda jalan-jalan ke tempat yang gak kalah seru daripada episode sebelumnya. Nah, kali ini nih, saya akan mengawali jalan-jalan seru saya dengan sesuatu yang sehat dan menyegarkan. Cluenya nih, kayak gini nih. Aha, betul sekali. Sesuatu yang berhubungan dengan sapi. Nah, kira-kira apa ya? Apa saya akan makan atau akan minum? Untuk cerita lebih lanjut, yuk ikuti saya aja. Kesana yuk. Berjalan di antara para sapi, saya merasa jadi yang paling ganteng nih. Sapi di mana-mana. Nah, ini nih, sekarang saya sedang berada di peternakan sapi perah di Cibubur Garden Dairy. Nah, ini banyak sekali nih sapinya di mana-mana semua. Ini semua sapi perah ya, bukan sapi untuk dimakan. Nah, sekarang nih saya mau cari orang yang mungkin bisa kita tanya-tanyain ya tentang Cibugari ini. Siapa ya kira-kira ya? Kayaknya itu tuh bisa tanya-tanya tuh. Coba samperin yuk. Wah, kayaknya lagi merah susu sapi nih. Jadi penasaran, kayak coba ikutan ah. Memeras sapi, ya itulah yang biasa dilakukan oleh Pak Rahmat sehari-harinya. Meras sapi maksudnya memeras susu sapi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Nah, maaf nih Pak ganggu nih, wah lagi meras sapi kayaknya. Ini kegiatan pertanian di peternakan sapi perah Cibugari. Betul sekali. Pak mau kenalan dulu Pak. Dengan Baik, Pak siapa nih Pak? Iya, dengan Pak Rahmat Bagori. Pak Rahmat Bagori? Iya. Jangan-jangan yang punya Cibugari ini nih. Iya betul. Wah, ini dengan siapa ini? Saya dengan Fedi Pak dari Urban. Oh, dengan Pak Fedi. Iya Pak. Mau tahu nih Pak, mau ngobrol-ngobrol tentang Cibugari boleh ya? Boleh. Pengen tahu Pak, tadi saya jalan situ Pak ya. Iya. Ada banyak sekali sapinya. Sebenarnya ada berapa Pak sapi di sini? Sapi di sini di Cibugari ada kurang lebih 50 ekor. Nah ini Pak, kalau lagi merah sapi nih Pak, saya penasaran. Tuh kayak tadi ngeluarin susunya kayaknya gampang banget. Sebenarnya itu ada teknik khusus nggak sih Pak untuk memerah sapi ini? Teknik khususnya kita memerahnya ini seperti ini. Jempol di atas telunjuk ya. Jadi tidak boleh kena kuku kalau nggak boleh begini. Oke. Atau di begini tidak boleh, dia harus seperti ini. Yang kedua, yang paling pertama kali adalah pencucian sebelum pemerahan. Oke, jadi cucinya gimana tuh Pak? Nah, kita cuci dulu dengan air hangat ya. Nah, kemudian kita lap ya, biar tidak ada campuran jadi kita lap ya. yang bersih ya, yang steril. Oke. Nah, kemudian barulah kita melakukan proses pemerahan dengan tempat yang stainless steel ya untuk susu ya. Oke. Walaupun ini merupakan sebuah aksi pemerasan, tapi tetap harus dijalankan dengan bersih ya. Waktu yang tepat nih Pak untuk memerah susu sapi itu sebenarnya jam berapa Pak? Ada nggak sih Pak? Ada jam-jam pemerahannya pagi itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Iya. Wow, mantep tuh kayaknya. Oke. Setelah jam 3 Pak? Kemudian siangnya itu jam 1 siang. Jam 1 siang. Iya. Oke. Dikala manusia masih lelap dengan mimpinya, sapi ini sudah harus merasakan kerasnya dunia lewat sebuah aksi pemerasan. Boleh nggak Pak? Boleh. Ya, Pak? silakan. Aduh, saya takut salah nih. Aduh, anget. Nggak keluar. Dari atas, tarik. Meski tampak mudah dan menyenangkan, tapi meras sapi ini bukanlah sebuah proses yang sederhana. Ada nih cara-cara yang khusus yang harus diperhatikan. Nah Pak, ini kriteria sapi yang layak untuk diperah susunya Pak ya, itu apa Pak? Nah, yang pertama adalah sehat ya sapinya.
Yang kedua dia punya tempat susunya, ambing susunya, puding susunya juga sehat. Yang kedua sapi yang sudah bisa diperah susunya adalah sapi yang sudah berumur 3 tahunan lah. Oh 3 tahunan. Artinya sudah melalui proses kebuntingan dan melahirkan anak sapi. Nah Pak, kayaknya saya mesti bagi ke Bapak lagi nih. Soalnya Baik. silakan Pak. Ya. Saya sambil nanya-nanya juga nih Pak. Silakan. Nah, itu pindah tangan, langsung kelihatan hasilnya tuh. Keluarnya beda. Pak, pengen tahu Iya. nih Pak, ini hasil olahan susu ya Pak ya? Iya. Maksudnya dari susu, dari Cibugari ini, Mm-mm. hasil susunya bisa diolah jadi apa aja Pak dari sini? Kalau susu itu macam-macamnya banyak, bisa dibikin sebagai yogurt, sebagai susu pasteurisasi. Ya, Tapi dan apakah lain-lain. Cibugari juga mengolah susu itu untuk diolah jadi hasil-hasil itu Pak? Iya. Atau cuma... Oh, oke Pak, mari kita coba Pak. Oke, Lihat, mari kita coba minum susu yang baru saja kita perah tadi. Ya, Mas Fedi ya. Ayo, Seperti Pak. apa rasanya? Let's go. Oke. Wah, sebagai seorang penikmat susu sejati, tentu saya sangat penasaran nih untuk mengetahui bagaimana sih rasanya susu murni yang langsung didatangkan dari sumbernya. Susu sapi segar. Nah, ini apa nih Pak? Nah, kita masukkan setelah pemerahan, kita tuang ke apa namanya? Ke sini, ke dalam can milk namanya. Nah, ini Oke. seperti ini susunya. Seperti apa, Kita Pak? saring. Nah, di dalamnya. Nah, Wah, ini segar sekali Pak kelihatannya susunya ya. ya, Saya nggak sabar pengen nyobain ya. Boleh Pak langsung boleh, dicobain? boleh. Boleh. Saya sebentar, saya ambilkan tempat minumnya ini. Saya langsung mencoba susu Silakan. segar. Silakan diminum. Diminum ya. Iya. Waduh. Susu sapi segarnya akan saya cobain ya. Ya Pak. Ya, silakan. Wah, saya senang sekali nih. Kenapa? Karena saya merupakan salah seorang yang beruntung bisa mencoba kemurnian susu. Waduh. Enak banget Pak. Mantap. Ini mantap sekali. Susunya benar-benar segar sekali Pak. Nah ini jadi abis ini Pak harus langsung Ya. dimasukin ke kulkas, Pendingin. Pak? Pendingin Iya, ya. Kita nanti kita masukkan pendingin. Oke, kita siap. tutup, distribusikan langsung ya. Mm-mm. Nah, ke konsumen langsung ke rumah-rumah. Ada oke. juga yang diolah menjadi yogurt, pasteurisasi Nah. dan lain-lainnya. Itu dia tuh Pak. Yang ingin saya lihat berikutnya adalah hasil-hasil yang sudah diolah Pak. Boleh Ya, diantar Pak? boleh, Lihat. boleh. Mari kita lihat hasil susu yang Boleh. sudah diolah. Oke, sekarang saya akan melihat nih hasil olahan dari susu segar dari Cibugari ini ya. Ayo Pak. Mari. Ya. Ya, Mas Fedi. Wah, apa nih Pak? Oh ini ya hasilnya ya. Ini tadi susu yang kita perah, Ya. kemudian kita simpan di dalam pendingin. Ya, sebagian kita jual ke konsumen langsung, Oke. sebagian lagi kita olah menjadi puding susu. Ya, ini pudingnya. Ini puding. Yogurt Oh. puding susu, ada rasa stroberi, ada rasa nanas, Wah, ini Nah, sirsap kalau sama strawberry ya ini- rasanya. yogurt drinknya. Ternyata nih, perkembangan dari usaha susu milik Pak Rahmat ini sesegar susu murninya itu sendiri. Nah, itu penting tuh. Saya sebagai pecinta susu mengusulkan Anda untuk yang belum minum susu harus minum susu ya Pak ya. Harus minum susu. Enak loh susu. Nggak salah minum susu ya. Enggak salah, betul. Mantap sekali Membangun ini. jiwa yang sehat, Ya. badan yang sehat, dan pikiran yang cerdas. Mantap. Menjajal yogurt dan puding susu di saung Cibugari. Nikmat banget nih. Mudah-mudahan nih hal ini bisa terulang lagi di episode-episode selanjutnya. Nah, mau tahu rasanya menikmati indahnya susu di suasana saung seperti ini? Kalau mau tahu, datang dan rasakan saja sendiri. Memang panas kota Jakarta ya. Nah, Anda tahu kan ini apa? Ya, ini adalah handuk. Handuk ini biasa kita gunakan untuk melap ringat atau kalau kelamaan dini kita mengeringkan badan kita menggunakan handuk ya. Nah, tapi tahu nggak sih bahwa ada fungsi lain nih dari handuk yang bisa dikreasikan secara kreatif supaya menjadi bentuk yang unik banget. Nah, mau tahu kayak apa? Coba yuk ikuti saya. Mana nih tempatnya ya? Kayaknya ke atas nih. Yuk. Kalau Anda ditanya apakah fungsi dari sebuah handuk, saya yakin jawaban Anda pasti untuk mengeringkan air atau keringat yang ada di badan. Tapi nih, kalau ditanya soal apa hubungan antara handuk dengan kue, saya yakin Anda kesulitan nih untuk menjawabnya. Mana tokonya ya? Ini dia nih, towel cake.
towel cake. Biasanya cake bisa dimakan ya, tapi ini towel cake kue handuk. Kira-kira bisa dimakan nggak ya? Bingung nih. Udah deh, cari tahu aja yuk. Nah, untuk membantu Anda menjawab pertanyaan itu, saya bersama Urban akan mengajak Anda untuk menyambangi sebuah tempat pengolahan handuk. Diolah jadi apa? Nah, kita lihat aja yuk. Kira-kira kalau dijilat berubah nggak ya? Mengecil gitu atau ada rasanya ya? Ada yang bisa dibantu, Mas. Selamat Cari sore, apa? Bu. Sore. Saya penasaran nih, Bu. Ini sama towel cake-nya. Ternyata ada banyak sekali jenisnya, Bu ya. Oh iya. Waduh, saya jadi ada bentuk sundae, ada kue, ada tart bahkan, Bu ya. Ini lucu nih. Champagne. Wow, champagne dan wine ya. Kalau gitu, Bu, ini kan semua towel ya. Ya. Ini bisa dibuat jadi apa nih, Bu? Kalau towel saya ini? Bisa rekomennya jadi Apa tart. nih, Bu? Jadi tart. Wow, dari towel ini bisa jadi tart. Tapi sayangnya nggak bisa dimakan dong ya. Seperti ini. Oh, jadi seperti ini. Oke, Bu, ada proses pembuatannya, Bu? Bisa. Boleh, Bu, dicobain? Boleh. Yuk. Asik, saya mau coba nih proses pembuatannya dari towel kayak gini. Mana, Bu? Ini. Di mana nih, Bu, kita buatnya? Di sini aja Di ya, sini Mas ya. Oh, di sini. Tapi, Bu, masa saya masuk toko belum kenalan sama yang punya? Kan saya jadi malu, Bu, nggak enak. Dengan Ibu siapa nih? Juli. Ibu Juli. Iya. Oh, saya dengan Fedi, Bu, dari Urban. Nah, ini towel cake nih, Bu ya. Jadi dengan kue ini bisa menjadi sebuah cake ya. Sekarang kita mau buat apa nih? Ini handuknya ukuran handuk sport ya. Ya, handuk sport Biasanya handuk sport kita buat jadi tart. ini. Jadi tart? Oke. Gimana nih, Bu? Caranya gini. Oke, saya mau ikut nih, cobain buat towel cake. Gimana nih? Agak miring biar Agak gampang. miring. Agak miring, oke. Ya. Nah ini kita bikin jadi seperti kipas. Kipas. Ya. Oke, kipas. Oke. Handuk seperti ini bisa jadi sesuatu yang indah. Dan di sini dikreasikan oleh Ibu Juli ini menjadi sebuah cake. Tart ya. Mengolah handuk menjadi beraneka macam cake merupakan sebuah ide yang terbilang brilian. Dan tentunya hal ini menjadi sebuah ide bisnis yang cukup inovatif. Oke, Bu, sambil nunggu ininya manis-manisnya, Bu ya. Saya mau sambil nanya boleh, Bu? Boleh. Jadi sebenarnya, Bu, bisnis towel cake ini ya, ini udah dimulai dari tahun berapa, Bu? Kita mulai dari tahun 2008. Oh, 2008. Berarti sudah jalan 4 tahun ya, hampir 4 tahun ya. Ya. Oke, dan sejauh ini bagaimana, Bu? Peminat dari orang-orangnya, biasanya itu dari mana aja peminatnya dan respon orang tuh gimana melihat? Respon oke, makanya kita masih jalan terus. Oke, dan biasanya peminatnya apa, Bu? Kita punya customer itu mulai dari anak yang baru lahir Oke. sampai customer kita yang paling tua nenek-nenek umur 96. Wow, 96? Ya. Kalau nenek-nenek gitu bisa buat apa, Bu? Untuk acara ulang tahun kita Oh, sediakan gitu. souvenirnya, ya. Oke, biasanya berarti peminat dari towel cake ini adalah souvenir, berarti termasuk wedding juga ya? Wedding. Cukup sering kalau wedding ya? Wedding, perusahaan. Agar tidak terlihat monoton, tentu bukan hanya cake yang dijadikan objek dari handuk ini. Karena itu, saya pengen tahu nih, selain aneka macam cake, apa lagi sih yang bisa dibuat dari handuk ini? Yang Ibu explore nih so far sampai sekarang udah bisa sampai apa jadi, Bu, kalau untuk jenis cake? Kalau jenis cake udah banyak ya. Akhirnya kan nggak cuma cake aja, ada es krim juga, lollipop oh, iya, juga. sampai ke es krim ya? Oh, tadi saya lihat tuh ya, es Kalau krim berapa lollipop ya. banyaknya agak-agak bingung berapa banyak. Kira-kira berapa jenis? Soalnya sampai sekarang yang sudah berhasil Ibu kerjakan berapa banyak nih jenisnya? Mungkin kayak apakah sudah sampai menyampai 10 atau sampai 20? Oh lebih, bahkan? Lebih? 20 lebih. Wow. Oke, pokoknya sekitar 20-an sudah berhasil dibuat oleh Ibu Juli ini ya, dalam cake-nya ya. Wah, Iya. kalau binatang, Bu? Kalau binatang kemarin kita pernah diminta bikin panda, kelinci tahun lalu tuh laku banget kelinci. Oh, apa item saya? Terus ada babi, tahun ini requestnya naga. Naga. Uh, Wow. Dan saya jadi mau coba lagi nih, menyelesaikan kue saya yang belum selesai nih. Gimana nih, Bu, kalau kita lanjutkan lagi? boleh. Atau ini kayaknya ada yang udah jadi. Oh, ini ya, Bu ya? Nah ini kalau mau cobain sendiri. Oke. Oke, kita coba deh. Ini kayaknya satu cukup sih, Bu ya. Biasanya Gimana, Bu? kita Saya ikutin pakai deh. 6. 6. Satu di tengah, Satu di tengah, ya. terus
5 di pinggir. 5 di pinggir. Nah, ini dia nih hasil towel cake buatan saya. Wah, siapa sih yang tidak ngiler melihat bentuk cake yang seperti ini? Tapi nih, mungkin ketergiuran Anda akan segera sirna kalau membayangkan bahwa cake dengan bentuk yang menggoda ini terbuat dari handuk. Oke Bu, berarti setelah selesai nih ya, udah ditaruh ornamennya, terakhirnya Nah. diapain? Biasanya kita packing. Oh, di packing. Layaknya kue tart ya di toko-toko kue. Hasil akhirnya juga ditaruh di atas tatakan ya. Di package di dalam sebuah kotak biar cantik gitu ya. Lalu dimasukin ke dalamnya. Nah, ini dia. Towel cake buatan saya ala Chef Fedi. Saya bawa pulang deh. Ibu, saya lagi nih Bu, terima kasih ya atas kesempatannya boleh Sama-sama. main ke sini. Saya doakan supaya towel cake ini sukses terus. Amin. Terima kasih Bu ya. Saya mau bawa pulang nih Bu untuk seseorang yang spesial di rumah. Iya, siapa ya? Ini tuh jadi malu. Oke, tetap di Urban, jangan kemana-mana. Oke, mari Bu. Makasih Bu. Kameranya lupa. Ketinggalan. Mari Bu. Sekarang nih saya tempat terakhir sebelum saya pulang ke Jakarta dan sekarang saya kembali lagi ke Kota Depok. Nggak habis-habisnya saya ke kota ini karena banyak sekali pesona yang bisa saya gali di sini. Nah, Kota Depok nggak punya laut, tapi saya akan berkunjung ke sebuah tempat pembuatan kapal laut. Kapal laut apa ya? Coba kita lihat yuk. Pernahkah Anda membayangkan kalau Indonesia bisa mengekspor kapal induk? Kalau belum, ada baiknya nih Anda ikuti perjalanan saya di Kota Depok kali ini. Nah, sekarang nih saya sedang berada di tempat pembuatan kapal ya. Ini di workshop nih. Dan sebenarnya kapal apa sih yang sedang dibuat di tempat ini ya? Ini kayaknya office nih. Ada yang lagi ngebuat kapal di dalam tuh. Coba deh kita masuk yuk. Selamat sore. Sore. Kenalin Pak, saya dengan Fedi dari Urban Pak. Oh ya? Bapak dengan? Saya dengan itu. Bapak Edo? Ya. Bapak yang punya tempat ini ya? Kebetulan. Wah, ini dia yang punya nih. Kebetulan, ya. Berarti saya berbicara dengan orang yang tepat. Ya. Oke, mau ngobrol-ngobrol boleh Pak? Boleh. Silakan Oke. duduk, Pak. Oh duduk, asik. Saya disuruh duduk. Jadi ini kapal ya, bukan kapal terbang, ini kapal laut. Kapal tanker, Pak. Kapal tanker ini tepatnya ya? Iya. Bagus sekali detail ya. Tanker. Pak, pengen tahu nih, Ya. dari kapan Pak mulai usaha seperti ini dan apa sih yang menginspirasi Bapak ya membuat usaha seperti ini Pak? Saya memulai bisnis ini dari tahun 84. Apa Pak? Ya, saya masih SD. Awal mulanya tuh dari hobi. Oke. Saya hitung dari tahun segitu gitu. Karena memang 84? ya dari hobi itu saya udah buat sesuatu yang saya kirim ke India. Oh, India. Ya, Oke. dibawa oleh om saya. Om saya kuliah di sana, dia datang ke tempat saya minta dibuatkan, akhirnya saya kirim ke sana. Oh, Nah, gitu. awalnya dari situ. Miniatur seperti ini Pak ya. Belajar dari mana Pak? Saya belajar secara alami. Otodidak ya? Otodidak ya? Dibantu dengan pengetahuan yang saya dapat dari kuliah itu. Oh. Kan awalnya mereka ini memberikan gambar, Pak. Gambar. Gambar Iya, kerja. betul. Nanti kita bisa perlihatkan. Tapi kapal ini termasuk yang susah tingkat kesulitannya ini. Oke. Ya. Dari segi apa ini Pak? Dari segi detailnya? Dari atau detailnya segi nanti pas kalau detailnya? Bapak ini kan ini kapal ini ada dua. Kebetulan dua? ada satu lagi. Oh, ada dua. Ya, Oke, ada satu oke. lagi yang lebih besar, itu kapal induknya. Kalau ini cuma kapal pendampingnya yang memberikan minyak ke kapal induk. Oh gitu. Nah, Jadi ini mobil bahan bakarnya ya? Iya, seperti Oke. tongkangnya, Pak. Oke. Kalau batu bara ini tongkang. Melalui Pak Edo ini, Indonesia mampu menjadi negara pengekspor kapal yang baik dan tentunya berkualitas. Mencari inspirasinya gimana nih supaya sedetail mungkin? Yang pertama niat untuk memberikan yang terbaik kali ya. Lalu keluarlah Pasti. inspirasi. Jadi Ya, begini, inspirasi. setelah saya mendapatkan satu permintaan dari klien, Ya. otomatis yang saya jualkan jasa, Mas. Betul. Kalau orang seperti ini, Ya. dia menggunakan ini untuk persentase. Oke. Inspirasinya adalah ingin memberi yang terbaik, dibantu dengan keinginan dari mereka dan data yang mereka berikan kepada saya. Wow, melihat detailnya yang cukup rumit, saya penasaran juga nih. Gimana sih cara membuat jenis kapal pengangkut minyak ini? Oke Pak, tadi Bapak bilang kapal tanker ini ada pasangannya? Iya, Ini ada. kan anaknya? Iya. Saya mau lihat dong mbahnya. Boleh. Oke, Silakan. kita mau lihat. Silakan. Kita kemarin pernah lihat mbahnya Lele, sekarang kita mau lihat mbahnya miniatur kapal. Jadi, oke Pak, yuk kita lihat. oke, ayo. Mbahnya kapal. Silakan. Yuk. Ini dari Bapak? Boleh. Oke, ya. Kita bawa ya.
Indonesia sebagai negara yang memiliki luas laut yang besar, seharusnya mampu ya membuat kapal seperti ini sendiri. Beruntung nih, meski cuma miniatur, paling nggak setidaknya nih Indonesia bisa membuat kapal sendiri ya. Nah, silakan Mas. Ya, ini kapalnya. Wah, ini dia nih, mbahnya miniatur kapal ya. Wah, luar biasa. Ini pasangan jadi Pak ya, tandemnya ya? Ya, ini pasangannya. Ini kapal pendamping untuk mengisi bahan bakar atau menyimpan bahan bakarnya gitu. Oke. Penasaran nih Pak, ini ngebuatnya bahan-bahannya dari apa ya? Ini bahannya dari plastik, Pak. Plastik? Paspeti, ya. Ini plastik, tapi dibantu sama mesin laser. Oh gitu. Ya. Oh, untuk membuat detail-detail seperti ini kita ya. membuat detail-detail seperti ini. Kadang-kadang kalau pakai manual dia terlalu lama. Terlalu lama ya. Meski memiliki detail yang rumit, tapi demi memuaskan konsumennya, Pak Edo di sini bisa mengerjakan item ini dalam waktu yang cepat. Dan melihat detailnya dari kapal ini, saya jadi penasaran nih soal bahannya. Untuk bahannya nih Pak ya, saya pengen lebih tahu lebih detail lagi nih. Iya. Jadi ini plastik. Terus yang kayak mungkin seperti ini Pak, yang jadi dasarnya dari kapal ini pakai apa nih Pak? Ini kapalnya dasarnya dari resin, Pak. Resin. Resin. Nah, seperti yang Oke. saya pegang ini. Ini contoh jadinya yang sudah saya cetak seperti ini. Karena kalau dibuat satu-satu pasti lama, Pak. Betul. Ternyata tidak seperti biasanya ya, bahwa dalam proses pembuatan miniatur kapal versi Pak Edo ini tidak melibatkan unsur kayu. Wow. Ini kayaknya lagi asik nih Mas ya Iya, buat. dia sedang mengerjakan finishing dari kapal ini. Oke. Kalau nempel-nempel sih kayaknya saya Silakan, Pak. Nah, boleh coba Pak? Mungkin boleh, Bapak coba aja ini. Oke. Kalau disuruh buat mungkin saya nggak jago, tapi kalau Iya. disuruh nempel Iya. mungkin saya jago. Iya, oke. Coba Pak ya? Iya, silakan. Oke. Gimana nih? Apa bisa saya tempel nih Mas? Ini. Oke. Gimana nih? Ini. Oh, muter ke sini. Oke. Apa perlu dilem lagi? Sedikit aja juga. Ingat ya. Oke. Meski terlihat seperti sedang mengerjakan mainan anak-anak, tapi dalam merangkai tiap bagian dari kapal ini sangat diperlukan ketelitian. Untuk daftar klien nih Pak ya, biasanya klien dari mana aja? Dari perusahaan pertambangan, perminyakan, kontraktor, perorangan, hobi. Oh, apa udah sampai mancanegara nih Pak? Sudah. Ini mau ke Amerika, Pak. Wow, sampai ke Amerika Dibawa men. ke sana. Lagi lanjutin lagi nih. Nempelnya sini, boleh saya coba tempel Pak? Apa nih? Apa tuh? Sini ya. Oke. Ini untuk kita juga deh. Bagaimana? Ya, oke. Mudah-mudahan kuat ya. Tadi sedikit aja tuh kuat Pak ya? Kuat. Karena lemnya spesial, Pak. Oke, ini lemnya spesial dan mudah-mudahan nggak tersenggol terus patah ya, gitu ya. Mudah-mudahan ya. Oke Pak Edo, makasih nih Pak ya sudah diajak main ke workshopnya. Oke. Saya doakan sukses terus untuk perusahaan ini Iya, ya. sama-sama. Maju terus Pak. Oke. Mantap nih ya, ini hasil karya anak bangsa yang udah sampai ke luar negeri. Wah, top banget nih. Saksikan terus Urban di episode selanjutnya karena hanya di Urban yang memperkenalkan segala pesona di sekitar kita. Dan saya akan melanjutkan kembali tempel menempel mbah kapal ini. Oke, mbah miniatur kapal ya. Oke, boleh cobain lagi Pak? Asik, coba lagi. Mana nih Mas? Nah, oke. Di sini ya.